221. Ada sesuatu dalam surat itu yang kemarin Lukas tidak tampakkan ke Saman. Dalam amplop itu Lukas menemukan satu benda kecil. Benda itu yang Lukas keluarkan lebih dulu. Dia lihat sebentar lalu ambil suratnya. Benda itu awalnya membuat Lukas gemetar sekian detik. Trauma masa lalunya sempat bangkit. Kemudian dia ingat, traumanya sudah sembuh karena kakak korban telah memaafkan. Hadiah dalam amplop itu adalah sebuah peluru yang menembus kepala Seni, korban salah tembak Lukas. Dan ingatan itu sama sakitnya ketika peluru di pagi hari ini menembus bahunya. Lukas segera menggulingkan diri demi melindungi diri dari tembakan susulan. Dia mendongak, matanya tajam mencari posisi si penembak. Kilasan ingatan melesak masuk ke otak Lukas. Keping-keping misteri yang telah dia hadapi dengan berdarah-darah, berkumpul dan menyusun benang merahnya sendiri. Dalam sekilas, semuanya jadi masuk akal. Lukas jadi tahu, lingkaran besar sudah dari awal mengincarnya. Bohong kalau mereka baru tahu keberadaan Lukas ketika membunuh George. Lingkaran besar adalah organisasi di belakang tindakan curang Maharta CS. Semuanya ditarik benang merah dan mengerucut pada posisi atas, lingkaran besar. Dan sekarang Lukas sedang berurusan dengan mereka langsung sekarang. Lukas bersembunyi di balik semak-semak pinggir jalan. Tiba-tiba turun hujan. Hujan di pagi seperti ini dinginnya menusuk tulang. Menambah derita luka tembak Lukas. Kilasan ingatan dan petunjuk yang menyatu membawa Lukas pada adegan insiden di penelitian bawah tanah. George adalah dalangnya, dan George adalah orang lingkaran besar, atau kalaupun bukan, orang lingkaran besar kenal dengan George. Bersekutu, George bekerja untuk lingkaran besar. Semuanya jadi masuk akal. Orang-orang pemerintahan pun ada yang anggota lingkaran besar. Bobrok, gerutu Lukas. Lukas kehujanan di balik semak-semak. Dia merangkak dengan hati-hati ke halte. Dari belakang Lukas mendengar langkah berat sepatu bot. Lukas lihat dari pantulan air hujan, orang itu berpakaian taktikal. Hitam-hitam, dia pakai topi hitam menggunakan kacamata pilot. Tampangnya mengingatkan Lukas terhadap perempuan kemarin. Tiba-tiba Lukas jadi kangen. Lukas, panggil orang itu. Lukas diam saja, berharap posisinya tidak terlihat di balik halte. Lukas, tunjukkan dirimu. Kami punya pesan untukmu, seru orang itu. Lukas masih bisa berdiri. Luka di bahunya tidak membuatnya lumpuh atau bagaimana. Pelurunya tembus kulit saja. Lukas memperhatikan medan sekitar. Kalau orang ini hendak membunuhnya, seharusnya sudah dilakukan dari tadi. Posisi Lukas saat berjalan pulang tadi adalah sasaran empuk. Mestinya Lukas sudah mati. Kalau tidak, berarti ada yang diinginkan oleh orang ini. Tidak kalau kau belum menyebut identitasmu, balas Lukas dari balik tembok halte. Orang itu terdengar sedang mengokang pistol. Lukas mengintip sedikit, orang itu masih menodongkan pistol. Lukas melempar batu, dan orang itu menembakkan satu peluru. Dengan cepat Lukas bergerak dan menerjang orang itu. Menendang pistolnya sampai jauh. Tak melewatkan kesempatan, Lukas segera memiting orang itu. Siapa kau dan siapa yang mengirimmu? Bengis Lukas. Orang itu melawan serbuan Lukas. Dia meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari bekapan Lukas. Tak mau berlama-lama, karena bahunya nyeri, Lukas membuat orang itu pingsan. Lukas lalu menyeret orang itu ke tempat sepi. Menggunakan sabuknya dan sabuk orang itu, Lukas mengikat orang itu sampai kuat. Lalu dia menunggu sampai dia tersadar. Selama menunggu orang itu sadar, Lukas menggeledah barang-barang orang itu. Dia menemukan bahwa orang itu bernama Jack. Dia suruhan lingkaran besar, seorang penembak jitu yang tidak jitu-jitu amat. Merasa terlalu lama, Lukas mengambil botol air minum dari tasnya dan menyiram muka Jack. Jack terbangun seperti orang tenggelam. Sialan, umpatnya. Lukas menamparkan Jack. Suruhan siapa kau? Tanya Lukas, sengaja mengulang. Ketika tahu siapa yang menamparkan dan mengikatnya, Jack membelalak. Dia memeriksa tubuhnya dengan cepat, lalu dia kelihatan lega karena tahu dirinya belum disiksa Lukas. Kau harusnya mati, Lukas. Kenapa memangnya? Kalian mau balas dendam karena George? Tembak Lukas. Ya, karena itu, bersyukurlah sayap naga menghalangi kami. Tapi saat ini, yakinlah, mereka sebentar lagi tak akan berkutik. Kuberitahu kau sekarang supaya kau bisa bersiap-siap.
Lingkaran besar tengah menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi untuk merebut negeri ini dan sekaligus melenyapkan kau. Lukas mendengus, kalau kalian sedemikian hebat, seharusnya dari awal kalian sudah membunuhku. Jack tertawa, itu terlalu mudah. Bagaimana teror kami bisa tersampaikan kalau kau mati terlalu cepat? Kami adalah orang-orang sabar, Lukas. Tak seperti kau. Lukas meninju hidung Jack sampai orang itu mengumpat ratusan kali. Keluar darah dari hidungnya. Lukas mengeluarkan mata peluru yang dikantonginya. Dia membuka mulut Jack dengan paksa. Lihat ini, kalian pikir kalian bisa membuatku lepas kendali gara-gara melihat peluru ini. Kalian pikir aku masih trauma. Kalian salah besar. Nih, makan. Lukas memasukkan peluru itu ke dalam mulut Jack. Lalu memaksanya menelan. Bahkan Lukas memukul kepala Jack sehingga Jack benar menelan peluru itu. Jack menggeram dan hampir menangis. Saranku, pikir 1000 kali sebelum kau dan orang-orang lainnya mencoba menghabisiku, bisik Lukas. Lalu, mana cewek cantik berjaket kulit ketat itu? Lebih baik aku menemuinya daripada berhadapan denganmu. Jack berusaha memuntahkan peluru itu tapi tidak bisa. Dia menggeram kesal dan membenturkan kepala ke tembok. Dia terengah-engah, lalu memicingkan mata ke Lukas. Yang kau maksud Alice? Oh, namanya Alice. Namanya yang imut untuk perempuan seksi gahar seperti dia. Baguslah, aku jadi semakin penasaran. Kau akan kalah berhadapan dengannya. Dia yang paling hebat, kata Jack. Kita lihat saja nanti. Sampai jumpa. Lukas meninggalkan Jack setelah dia memukul tengkuk Jack dengan telak hingga dia jatuh pingsan lagi. Setelahnya Lukas melucuti pakaian Jack, lalu mencoret-coret badan Jack dengan tulisan, lingkaran besar bau. Lukas pulang. Dia merasa perlu cari kontrakan baru hari ini. Maka dia berbelok arah dan mencari kontrakan lain. Lokasinya tidak jauh dari tempat sebelumnya, hanya saja lebih masuk ke gang-gang kecil perumahan kumuh. Setelah membayar uang muka, Lukas mendapat kunci dan dia bisa tidur dengan tenang. Kontrakan barunya mirip kandang ayam. Terlalu kecil dan tidak ada tempat tidur. Itu tak masalah. Tidur di lantai pun Lukas bisa dengan lelap. Sore-sore Lukas balik ke kontrakan lama untuk mengambil barang-barang yang penting saja. Malamnya dia pergi ke klam seperti biasa. Dengan ide-ide baru untuk mengubah wajah klam borju menjadi klam muda. Siapapun, dari kalangan apapun bisa mengunjungi tempat ini dan memesan minum dan makanan. Lukas, akhir pekan kita pergi nonton konser yuk. Ajak Dozan. Siapa artisnya? Lukas pura-pura tertarik. Dozan menunjukkan foto. Mulan Karima, kata Dozan. Dia penyanyi paling cantik yang sedang banyak dibicarakan tahun ini. Lukas terpana, penyanyi ini wajahnya mengingatkannya terhadap Melanie. Tiba-tiba rasa rindunya menanjak. Bersambung. 222. Kenapa sampai bengong begitu? Tegur Dozan. Cantik sekali, gumam Lukas penuh kekaguman. Terdengar tulus tak mengada-ada. Dia seperti melihat Melanie dalam pakaian glamor dan mic di tangan. Sorotan lampu panggung menyiramnya bagai cahaya surga. Dia bidar turun dari langit. Dan kini, ada dua. Lukas muncul dorongan untuk menelpon atau panggilan video ke Melanie. Tapi dia diberitahu oleh pesan singkat rahasia dari sayap naga bahwa dia tak boleh berhubungan dengan orang-orang di Jakarta melalui sambungan internet. Itu hanya akan mengancam keselamatan mereka. Lukas mendesah. Iya kan, minggu besok nih. Ikut gak? Ajak Dozan. Lukas garuk-garuk dagu. Nanti ku pikir-pikir dulu. Aku coba dengerin dulu lagunya. Kalau suka, oke. Kalau tidak, aku cukup lihat wajahnya saja di foto. Lah, mending ikut ke konser, bisa langsung lihat wajahnya juga. Aku ada kenalan yang bisa kasih tiket VIP. Duduk paling depan. Seru Dozan bangga. Oke kalau begitu. Aku ikut, Lukas memutuskan. Mantap, Pak Bos, kata Dozan. Seminggu akhir ini dia memanggil Lukas dengan Pak Bos di beberapa kesempatan. Entah mengolok atau menjilat. Karena pertemuannya dengan Jack si pembunuh dari lingkaran besar, Lukas jadi kembali waspada. Meningkatkan indera perasa bahaya di sekitarnya. Seperti indera laba-laba Spiderman. Bahkan Lukas selalu mengawasi wajah-wajah pengunjung yang datang. Dia mengawasi dengan ketat setiap mata dan gerak-gerik.
baik laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda, segala usia, segala bentuk, segala model. Lukas tahu, orang lingkaran besar datang dari banyak segi di negeri ini. Tapi diam-diam, Lukas mengharapkan perempuan bernama Alice itu datang ke sini. Tidak menunggunya di pintu belakang dan kabur begitu saja. Kini, selain Alice, satu lagi menyeruak di relung pikiran Lukas. Mulan Karima, penyanyi naik daun yang mirip sekali dengan Melanie. Jika Lukas adalah seorang playboy, maka dia beranikan diri untuk mendekati Mulan Karima dan menjadikannya tunangan versi Surabaya. Aku tidak seperti itu, Lukas mengingatkan diri. Sebab cintanya yang begitu besar kepada Melanie, kini wajah Mulan yang membayangi mata Lukas. Pagi-pagi dia pulang, berjalan kaki menghirup udara. Sebelum nanti Lukas tidur, di perempatan jalan Lukas melihat seorang ibu ditabrak mobil sedan mewah. Hei, Lukas langsung berlari menuju TKP. Si ibu jatuh di depan mobil. Dan pengemudi mobil itu keluar dan malah memarahi si ibu. Lukas terpicu amarahnya. Jelas-jelas mobil itu menabrak si ibu padahal lampu penyeberangan sudah menyala hijau bagi pejalan kaki. Kalau jalan pakai mata, Bu. Sengaja ya. Ibu bagian dari sindikat pengemis pura-pura menabrakkan diri ke mobil lalu minta duit ganti rugi. Bentak si supir, seorang pemuda yang gampang marah. Si ibu yang kesakitan kakinya karena terkilir, menangis diomel-omeli si pemuda. Lukas datang untuk menghadang si pemuda. Sopan sedikit. Ini ibu-ibu, anggaplah dia ibumu, tegur Lukas. Lukas membantu ibu itu berdiri. Atau paling tidak bantu dulu kek, pinggirkan ibu ke jalan, bukannya ngomel-ngomel. Kesal Lukas. Hei, kau jangan ikut campur ya. Kau anggota sindikatnya juga ya. Ujung-ujungnya minta duit buat ganti rugi. Si anak muda ini tampak kelewat batas, pikir Lukas. Lukas menenangkan si ibu, nanti Lukas berjanji akan membawanya ke rumah sakit. Lukas langsung mencengkeram keras si pemuda, mengangkatnya lalu membantingnya ke kap mobil sedannya. Si pemuda langsung kelihatan panik. Kau, pemuda kurang ajar, apa kau tidak diajari sopan santun? Tata krama dalam berkendara. Aku lihat tadi kau menerobos lampu penyeberangan jalan, geram Lukas. Si pemuda ternyata bernyali juga. Dia mendorong Lukas dan hendak meninjunya. Lukas dengan mudah memiting tangan pemuda itu sampai merintih. Lukas lalu tendang dia hingga terpental ke taman pinggir jalan. Lukas kemudian mengetuk kaca pintu penumpang. Lukas tahu pemuda itu adalah supir belaka. Bisa jadi dia diminta mengomeli oleh majikannya. Lukas mengetuk dengan keras. Buka. Kaca mobil itu perlahan turun dan ketika seorang perempuan nampak, jantung Lukas langsung berasa copot. Dia baru saja membentak seorang Mulan Karima. Lukas hampir gugup. Tapi kemudian dia melihat lagi si ibu yang kesakitan kakinya. Lukas langsung berapi-api lagi. Kamu, turun dari mobil dan minta maaf ke ibu ini. Dan tanggung jawablah. Kalau tidak kenapa, jawab Mulan angkuh. Lukas mendengus tak sabar. Dia membungkuk dan mendekatkan wajah ke Mulan. Meskipun jantungnya berdebar tak karuan, keadilan mesti ditegakkan. Atau kuhancurkan mobilmu, ancam Lukas. Silakan saja, kata Mulan, bodoh amat. Lukas menarik napas kesal. Dia pun menunjukkan bogem kuatnya. Lalu meninju kaca pintu pengemudi. Kaca itu langsung retak dan sekali tambahan sentilan, kacanya langsung pecah seketika. Lukas melihat si artis baru itu membelalak. Kelihatan takut. Lukas keluarkan kunci kontrakannya dan mulai menggores mobil Mulan. Aku akan teruskan sampai kamu turun dan minta maaf. Lukas sudah mau mencopot spion ketika akhirnya Mulan turun dari mobil dan minta maaf kepada si ibu. Sekalian bawa ibu ini ke rumah sakit, kata Lukas. Oke, tidak usah berlebihan lagi kamu ya, kata Mulan kepada Lukas, suaranya lembut. Membuat Lukas malah pengen minta maaf sambil berlutut padanya. Tidak ingin berlama-lama karena takut jatuh cinta, Lukas pergi dari situ setelah memastikan si supir dan Mulan Karima membawa ibu itu ke rumah sakit. Lukas bisa pulang dengan tenang. Sorenya, Lukas ditelepon si botak. Dia ingin mengajak Lukas ke sebuah pesta di tempat produser ternama yang bersaudara. Si kakak bernama Edward Yang, dan si adik bernama Robert Yang. Mereka produser blasteran. Karena malam Sabtu dan Minggu Lukas bebas tugas, tidak ada salahnya menerima ajakan si botak.
Si botak akan menjemput Lukas di Klan Muda. Klan Borju sudah resmi berganti nama jadi Klan Muda. Bu Karina menyetujui. Kau tahu Mulan Karima? Tanya si botak ketika menjemput Lukas. Ya, aku tahu. Kenapa memangnya? Tanya Lukas. Pesta yang akan kita datangi ini, ada Mulan Karimanya, ungkap si botak. Lukas langsung melek dan bersemangat. Dia akan bertemu Melanie kedua malam ini. Dia ingat tadi pagi abis mengomeli Mulan. Tapi ini tak dia ceritakan kepada si botak. Khawatir akan heboh. Lukas beruntung tadi pagi tidak ada yang merekam aksinya memarahi Mulan. Kalau ada, bisa gawat. Lukas mesti berhati-hati lagi kalau mau beraksi di muka umum. Malam ini akan jadi menarik, kurasa, gumam Lukas. Lukas, sepertinya kau mesti bantu Mulan nanti, kata si botak tiba-tiba beberapa saat setelah hening selama 30 menit. Kenapa memangnya? Salah satu produser bersaudara itu ada yang menginginkan Mulan menghiburnya. Menghibur dalam artian lain, ya, tak pantaslah. Kemungkinan Mulan akan diajak paksa malam ini. Rumor yang kudengar seperti itu, ungkap si botak. Lukas merasakan gejolak dan dorongan untuk melindungi Mulan, seperti dorongannya untuk selalu menjaga Melanie, meski saat ini dia jauh darinya. Yang mana? Entahlah, kutebak yang Robert. Dia dikenal sebagai penakluk wanita. Kau tahu cara menaklukkannya? Ya, dengan duit, kata si botak. Lukas mengepalkan tangan. Apakah aku perlu ikut campur dalam masalah ini? Tanyanya dalam hati. Bersambung. 223. Lukas memutuskan untuk mengikuti kata hatinya saja ketika sampai di tempat pesta. Pesta itu diadakan di sebuah hotel bintang 5. Lukas memakai setelan apa adanya, tidak necis-necis amat. Begitu pula dengan si botak. Tapi justru mereka jadi perhatian tamu-tamu yang datang yang kebanyakan dari kalangan selebriti. Mereka semua pakai pakaian yang modisnya minta ampun. Lukas sampai terheran-heran. Pesta ini seolah tempat adu kostum ternyeleneh. Ada panggung besar di pesta itu tempat para penyanyi terkenal bergantian sesuai urutan membawakan lagu andalan mereka. Si botak berbisik kepada Lukas bahwa untuk mengundang artis-artis itu yang bersaudara merogoh kocek begitu dalam. Oh, pesta ini disiarkan langsung di televisi juga, kata si botak. Mengetahui itu, Lukas berharap tidak ada keributan di pesta ini. Lukas berpikir, sayang sekali Dozan tak bisa ikut ke sini. Dia lagi kerja, baru besok libur dan dia sudah membelikan Lukas tiket konser tunggal Mulan Karima. Lukas berusaha melipir dari kerumunan selebriti yang saling menyapa satu sama lain. Mana yang bersaudara? Tanya Lukas. Lukas dan si botak lagi di meja bar, memesan koktail. Si botak juga celingukan. Dia kesini untuk melihat Mulan Karima dan beberapa artis cantik yang dia idolakan. Sebentar, aku belum melihat mereka dari tadi. Mungkin masih di belakang. Jantung Lukas berdebar setiap waktu yang telah berlalu. Dia menunggu Mulan Karima menyanyi. Baju apa yang akan dia pakai malam ini? Apakah dia akan mengenali Lukas? Di depan panggung adalah lantai dansa yang saat ini penuh dengan tamu-tamu kehormatan dan para selebriti. Tidak ada penonton bayaran di sini. Lukas melihat para awak media di beberapa titik untuk meliput. Juga mereka tak melewatkan untuk mewawancarai setiap selebriti yang ada. Pesta ini juga akan jadi tempat di mana yang bersaudara mengumumkan proyek barunya, yaitu pembuatan sebuah film berbudget besar. Mata Lukas seperti elang mencari mangsa, mencari keberadaan Mulan Karima. Di mana kamu, Melanie? Mulan, gumam Lukas. Setidaknya, melihat Mulan Karima akan mengobati kangennya terhadap Melanie. Sosok mereka berdua sama persis. Auranya, karakternya, pembawaannya. Apalagi tadi pagi Lukas berbicara padanya. Si botak mengajak Lukas berkeliling, dia menyapa beberapa selebriti yang pernah menjadi majikannya. Si botak mengungkapkan kalau dia dulu sempat jadi asisten artis. Tapi pekerjaannya itu dia rasa malah membuatnya terpuruk, karena tak ubahnya seperti babu. Si botak capek lalu membuat geng sendiri. Rupanya Mulan Karima berada di area VIP, tempat berkumpul produser dan artis papan atas dan yang lagi naik daun. Tempat duduknya berupa sofa mewah. Tempat makannya seperti buffet. Sekeliling tempat itu dibatasi dengan pembatas seperti antrian ke teller bank, hanya saja warnanya merah. Ada beberapa bodyguard berjaga di sana.
Lukas dan si botak mengamati. Sama-sama mengagumi Mulan Karima yang sedang duduk di apit yang bersaudara. Keributan kemudian terjadi. Mulan berdiri dan menyiram muka Robert Yang. Edward yang langsung berdiri dan berusaha menahan Mulan. Aku capek. Kalian laki-laki hidung belang semua. Kalian tidak bisa menghormatiku sebagai perempuan. Bisa-bisanya memintaku untuk menemani malam kalian di hotel. Aku tak sudi ya. Lebih baik aku batal jadi artis daripada menuruti keinginan seperti itu. Terserah, denda aku semau kalian. Jika ini melanggar kontrak, silakan tuntut aku. Aku akan bayar ganti rugi. Mulan marah-marah, menunjuk hidung Robert Yang. Lalu ganti menunjuk Edward. Tenang dulu Mulan, tenang. Ini tidak seperti yang kamu pikir, kita hanya akan bersenang-senang, berkaraoke dan semacamnya. Akan ada tim kita kok di sana, kata Edward menenangkan. Dia kelihatan cemas karena awak media mulai mendekat ke area VIP. Robert yang duduk dengan tenang, memberi instruksi kepada para bodyguard untuk menyingkirkan awak media. Sempat terjadi pertentangan, tapi para bodyguard sangat kuat dan mengancam. Keributan itu tertutupi oleh kencangnya suara musik di panggung. Mulan masih bersitegang dengan Edward. Mulan memberikan perlawanan dengan mengata-ngata Edward dan Robert lelaki hidung belang yang menganggap perempuan sebagai objek pemuas belaka. Mulan minta supir sekaligus bodyguardnya untuk membawanya dari situ. Tapi si supir tertahan oleh para bodyguard Edward Yang. Bahkan si supir muda itu kena hajar dan pingsan. Mulan makin marah. Robert yang berdiri lalu menarik tangan Mulan agar dia duduk. Kau jangan bikin ribut saja. Mulan tertarik sampai jatuh pada pangkuan Robert. Lukas tak tahan melihatnya dia lompat melewati batas. Dia lolos dari barisan para bodyguard. Hei, kau jangan berbuat semena-mena seperti itu. Bentak Lukas kepada Robert. Edward menoleh, siapa kau? Berani-beraninya masuk ke sini. Mulan, mari ikut saya, tawar Lukas, menjulurkan tangan. Mulan melihat Lukas dan terkesiap. Kamu kan, yang tadi pagi, kata Mulan. Ya, aku kagum dengan prinsipmu, mari ku bantu kamu keluar dari tempat ini, kata Lukas. Tangannya disambut oleh Mulan, tapi kemudian ditepis oleh Robert. Edward menarik tangan Lukas. Jangan kurang ajar kau rakyat jelata, kau bukan dari kalangan kami. Jadi kau tak mengerti bagaimana showbiz dijalankan, kata Edward geram. Kalian telah melecehkan seorang perempuan. Itu tak bisa kubiarkan. Edward memanggil 5 bodyguard untuk menghajar Lukas. Lukas bersiap. Si botak memahami aksi Lukas dan dia mencari awak media untuk membuat Edward dan Robert malu tak berkutik. Lukas mulai dikirimi serangan bogem oleh 5 bodyguard itu. Sekilas saja Lukas bisa tahu batas kemampuan para bodyguard itu. Sekali serang ke masing-masing orang, Lukas sudah mampu menjatuhkan mereka semua. Edward terngagak melihatnya. Ayo, kirim lagi bodyguard kalian, aku habisi semua, tantang Lukas. Edward melirik ke arah awak media. Dia mematung. Memanfaatkan momen diam itu, Lukas menawarkan tangan lagi kepada Mulan. Diterima lalu mereka bisa pergi dari tempat itu. Terima kasih sudah membelaku, kata Mulan tulus. Sama-sama, mari kita pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk perempuan terhormat sepertimu, kata Lukas tulus. Mulan tampak tersentuh. Dia berharap Lukas bersedia menjadi penjaganya. Si botak lega, dia memperkenalkan diri selagi mereka berjalan menerobos keramaian selebriti yang penasaran ada apa gerangan. Mulan memberikan kunci mobilnya kepada Lukas. Kuharap aku bisa membalas kebaikanmu malam ini, bolehkah jika kamu membawaku ke suatu tempat? Restoran mungkin. Si botak menarik Lukas sebentar, dia berbisik. Tampaknya ini malam keberuntunganmu, bos. Aku akan pulang saja atau meneruskan pesta tadi. Kau bawa Mulan ke tempat aman. Sekarang, karena kau berani melawan yang bersaudara, mohon hati-hati dan waspada. Aku juga akan bantu untuk mengawasi mereka. Lukas mengangguk. Terima kasih, Bambang, Lukas menyeringai. Si botak juga menyeringai. Si botak pamit pergi ke tempat lain kepada Mulan. Sebuah kehormatan bisa bertatapan langsung dengan Anda. Semoga malam Anda berlangsung lebih tenteram lagi, ucap si botak. Baik, sekarang tinggal kita berdua. Aku tahu sebuah tempat makan yang enak, kata Lukas. Mulan mengangguk. Bawa aku pergi,
Dimanapun tak masalah, selain dari tempat ini. Lukas membatin, Melanie, maaf ya, malam ini aku dengan kembaranmu dulu. Bersambung.